Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun Kota Malang baru saja mengalami guyuran hujan sedikit, jadi hawa agak lebih segar. Dan saya pun berharap tidak ada penyakit, semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap kondusif, tetap aman, tetap nyaman dan damai di dalam hati. Luar biasa untuk Kota Malang ini, oleh karena kita selalu berada di dalam rasa damai. Dan memang kita layak untuk merasa bangga, untuk merasa bahagia mempunyai Kota Malang yang sejuk dan damai ini. Kita pertahankan rasa damai, rasa kebersamaan, rasa salam satu jiwa, rasa merasa menjadi orang Malang yang bermartabat. Nah, ini menarik sekali. Baik keluarga Dhamma TV, kita pada petang hari ini akan menggelar satu tema yang ada topiknya, yaitu menimbun bunga-bunga kebaikan. Tema ini tentu sering kita dengar juga, bahwa apa perlunya menimbun kebaikan. Kita ibaratkan kebaikan adalah seperti bunga-bunga yang kita ambil yang bagus, kita rangkai, kita buat satu korso bunga yang indah. Sehingga korso bunga yang indah layak dipersembahkan kepada siapa saja. Misalnya, selamat untuk Anda telah mempunyai baby baru, selamat Anda menduduki jabatan yang penting, selamat Anda telah menjadi presiden. Dan itu semuanya membuat kebahagiaan, karena kita melihat bunga sudah ada rasa suka, rasa bahagia di dalam hati kita. Pada petang hari ini saya tidak sendiri, telah hadir yang mulia Bante Dhamma Wijayo untuk bersama kita nanti membuka tentang apa sih sebenarnya timbunan bunga kebaikan itu. Kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya Bante, terima kasih sekali karena petang hari ini tema kita menimbun bunga kebaikan. Bante, kebaikan itu kalau di dalam Buddhis itu apa saja Bante? Kebaikan itu adalah aktivitas kita bersama yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang sudah terlihat dengan jelas dan nyata, yaitu bagaimana cara kita berbicara itu ada yang positif, yang berguna, yang bermanfaat. Itulah kebaikan dalam ucapan kita. Kita punya tangan dan kaki. Dengan demikian, tangan dan kaki kita ini, aktivitas dan tangan dan kaki kita ini yang bermanfaat, yang berguna, yang membawa faedah bagi pihak yang lain juga, ini juga sebagai kebaikan kita. Demikian juga cara berpikir kita. Aktivitas pikiran kita itu juga sama. Ada positif, juga ada yang negatif. Kalau yang negatif ini tidak bermanfaat, tidak berguna, marilah kita bersama-sama. Jangan berpikiran diarahkan ke negatif lagi, tetapi kita bersama-sama ciptakan pikiran diarahkan ke positif untuk mendatangkan kebahagiaan yang bermanfaat, yang berguna untuk diri kita masing-masing. Dan pikiran inilah sesungguhnya yang menggerakkan ucapan dan tingkah laku kita, sehingga pikiran sudah terlatih dengan baik, ucapan akan baik, tingkah laku juga akan baik. Hanya inilah yang dikatakan kebaikan yang nyata, tidak membutuhkan materi. Tetapi kalau kita ada materi, ada harta, memang harta ini, materi ini kita bisa manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan. Ini juga termasuk perbuatan baik dengan kemampuan kita mengolah harta kita demi manfaat orang-orang, yayasan yang sedang membutuhkan bantuan kita. Itulah yang dikatakan kita mau berbuat baik di dalam bidang apapun juga, selama itu bermanfaat, berguna, berfaedah bagi semuanya,
itulah yang dikatakan bunga kebaikan telah kita jalankan. Kenapa disebut bunga, Bante? Bunga kan bermacam-macam. Bolehkah kita melakukan kebaikan dari segala macam, tapi kita rangkai untuk suatu tujuan? Itu bagaimana, Bante? Ya, dengan sendirinya lah. Semua kebaikan itu tujuan utama adalah memupuk energi pikiran kita, mengarahkan ke arah yang positif, supaya kekuatan positif ini akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, mampu mendorong kita semua untuk mempercepat proses bebasnya penderitaan, menemukan kebahagiaan yang tertinggi. Itulah fungsi dari energi positif kita. Keluarga Dhamma TV, jadi ternyata ada perlunya kita itu berpikir apa itu sebenarnya bunga kebaikan atau bunga kebajikan. Mengapa disebut sebagai bunga? Mengapa seseorang perlu untuk mengambil bunga-bunga dari berbagai macam? Karena satu kebaikan saja tentu tidak cukup bagi orang yang ingin mempunyai dharma. Tetapi kebajikan atau kebaikan yang bertumpuk-tumpuk dan bermacam-macam akan membuat rangkaian bunga yang indah. Dan rangkaian bunga ini tentu indah, tetapi diibaratkan dia adalah dharma seseorang. Bante mengatakan, tetaplah berpikir baik, tetaplah berpikir positif, jangan yang buruk-buruk. Nah, di sini maka dengan kebaikan ini kita jadi orang baik. Nah, apa betul begitu? Kita tanya pada yang mulia. Kalau kita sudah baik, kalau kita sudah baik gitu, Bante, sudah melakukan kebaikan, apa kita sudah jadi orang baik atau baik menurut diri sendiri, Bante? Ya, memang manusia ini harus mengetahui namanya kebaikan yang telah kita lakukan ini juga masih punya tingkatan demi tingkatan. Iya. Maka dari itu kebaikan yang terbaik adalah bagaimana kita mengolah pikiran. Walaupun kita berbuat baik yang di luar, tetapi lupa untuk mengatur cara berpikir kita, pikiran selalu tidak menentu, ini juga kebaikan yang kita lakukan ini juga akan mengakibatkan nanti buahnya juga tidak menentu nantinya. Maka dari itu Sang Buddha lebih menekankan perbuatan baik itu harus dimulai ditingkatkan dalam pola berpikir kita, diarahkan, dibiasakan ke arah yang positif dalam pikiran terus menerus. Itu akan menjadi kekuatan kebaikan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan tidak akan merubah apapun juga. Keluarga Dhamma TV, ternyata menurut yang mulia Anda itu harus pandai mengatur pola pikir gitu ya. Jadi Bante mengatakan berpikirlah positif. Jadi nanti kalau sudah pikiran dulu dipositifkan, pikiran dulu dijadikan bunga, pikiran dulu dijadikan yang baik. Dengan pikiran ini seperti bunga, dengan pikiran ini selalu baik, maka apa yang Anda keluarkan dalam pembicaraan, apa yang Anda lakukan di dalam perilaku sehari-hari, apa yang Anda katakan ketika Anda mengalami sesuatu yang buruk, sudah ada dasarnya, sudah ada kekuatannya. Itu kekuatan. Bante selalu mengajarkan pada saya, apa sih kekuatanmu, apa sih perisai dirimu, apa sih pelindungmu. Bante selalu mengajarkan pada saya, pelindungmu adalah kebaikanmu sendiri. Yang menjagamu adalah kebaikanmu sendiri. Ini betul. Baik, Bante coba diterangkan tentang pelindung saya ya diri saya sendiri, kebaikan saya sendiri, Bante. Ya, otomatis manusia itu harus tahu, kita yakin bahwa kalau kita punya kebijaksanaan itulah yang menentukan kita pandai mengolah cara berpikir, sehingga siapapun yang pandai mengolah cara berpikirnya, dia akan mengarahkan, menunjukkan ke arah kebahagiaan yang terus menerus. Tetapi kalau diri kita sendiri tidak pandai mengolah cara berpikir kita, diarahkan ke yang negatif, yang jelek, yang berprasangka buruk, otomatis diri kita sendirilah yang akan menderita dengan cara yang salah. Maka dengan tahu arah pikiran seperti ini, kita kebijaksanaan atau kita masih tidak tahu harus ke arah mana pikiran kita, disinilah yang dikatakan diri sendiri
tergantung kebijaksanaan kita, tergantung ketenangan kita, tergantung kesabaran kita, tergantung cinta kasih kita. Kalau ini ada dalam pikiran kita, otomatis dia akan menjadi energi yang positif, yang mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Kalau kita pikirannya tidak positif, arah negatif, condong semrawut, tidak ada arah, tidak ada tujuan, kacau balau, otomatis diri sendiri juga yang akan menderita. Seperti itulah yang dikatakan diri sendiri yang menentukan arah kemana, tergantung arah pikiran kita secara pribadi. Dengan tahu seperti ini, karena kita semua punya pikiran, Anda akan paham di dalam pikiran Anda sendiri, Anda condong ke positif atau Anda condong ke negatif. Bukan yang lain, bukan kitab suci yang menentukan, tetapi arah pikiran Anda sendiri yang menentukan di dalam diri kita sendiri. Otomatis itulah yang dikatakan diri sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Ada satu suta yang mengatakan semua orang mempunyai perilaku masing-masing, atau semua orang mempunyai karma masing-masing, berhasil dari karma masing-masing, terlahir akibat karma sendiri, terhubung dan bergantung oleh karma atau perilakunya sendiri. Dan perilaku apapun yang baik maupun yang buruk, nah perilaku atau karma inilah yang akan dituai. Jadi tidak kemana-mana apa yang kita tabur, yang kita lakukan, perilaku kita, karma kita, karena setiap orang itu ya bergantung pada dirinya sendiri. Ini apa betul tentang karma, Bante? Baik, keluarga Dhamma TV, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini, kita minta Bante menjelaskannya. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, terima kasih tetap di Dhamma TV. Saya juga mengucapkan selamat bagi pemirsa yang tetap setia menonton pada setiap hari Jumat, yaitu Cahaya Kehidupan. Kami juga memberi apresiasi salam kepada keluarga Jalan Mundu nomor 9, yaitu Ibu Susilowati dan Bapak Sugiarto, kemudian juga Ibu Sianle yang di Pasar Besar, juga kemudian Ibu Hong Ing, juga teman-teman yang lainnya ya, Bapak Minhu, dan juga dari Bapak Ibu Pengrawit yang suka sekali belajar karawitan di sana. Ada yang Mbah Kusli, ada Ibu Awat, ada Ibu Sri, ada Ibu Ratnu, dan juga Bapak Karno, Bapak Peno, dan juga beberapa teman-teman yang lainnya. Terima kasih selalu aktif dan selalu mengikuti Dhamma TV. Mudah-mudahan sinar Dharma, kebahagiaan Anda selalu ada di dalam hati kita semuanya. Baik, kita teruskan tentang karma. Tadi kita sampai pada karma. Semua orang mempunyai perilaku masing-masing, berhasil dari perilaku masing-masing, terlahir akibat perilaku masing-masing, terhubung dan bergantung oleh perilakunya tadi, perilaku apapun itu, yang baik maupun yang buruk. Nah, perilaku ini yang akan dituai, yang akan dirasakan di kemudian hari. Mohon dijelaskan, Bante. Ya, inilah yang dikatakan secara singkat. Kita itu setiap saat membuat aktivitas dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita, aktivitasnya mewarisin kebiasaan-kebiasaan yang negatif, buahnya juga negatif untuk kita. Tetapi kalau warisan yang kita ciptakan ini adalah yang positif, itulah akan membuahkan hal yang positif untuk kita. Maka dengan demikian kita dilahirkan dari perbuatan-perbuatan aktivitas pikiran kita. Yang positif akan membuahkan kebahagiaan, yang negatif akan membuahkan penderitaan. Dengan memahami seperti ini, marilah kita mulai sekarang gunakan sebaik mungkin arah pikiran kita hanya diarahkan yang positif, yang terus menerus. Ini akan membuat warisan
kekayaan batin yang terus-menerus yang kita ciptakan akan melahirkan kebahagiaan yang sangat dahsyat dalam pola pikir kita sedemikian ini. Percaya, yakin bahwa aktivitas pikiran yang positif itu ternyata sungguh-sungguh membuahkan kebahagiaan, membuahkan kedamaian. Marilah kita yakin seperti ini. Disitulah yang dikatakan kita telah menaburkan bunga-bunga kebajikan yang indah, berwarna-warni, akan membuahkan kebahagiaan, kesenangan, keindahan yang luar biasa bagi hidup kita pribadi dan menular kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tetapi sebalik, kalau kita sering menabur pikiran-pikiran yang negatif, benci, jengkel, dan memasukkan program yang negatif, mengeluarkan yang negatif, lalu mengajarkan dengan cara yang negatif, membunuh, merampok, memperkosa, ini adalah kejahatan yang sungguh-sungguh jahat. Semua agama mengatakan dia memang melakukan kejahatan, itu salah, itu tidak benar. Maka dengan demikian kita yakin bahwa kejahatan ditentang oleh semua agama, dan agamawan tidak menyetujui kejahatan apapun juga, karena semua agama mengatakan punyaku itu indah, membawa kedamaian. Marilah kita bersama-sama ciptakan keindahan dan kedamaian itu di dalam batin dan pikiran kita secara pribadi. Barulah kebahagiaan dan kedamaian yang kita cita-citakan ini akan terwujud dengan nyata di lingkungan kita bersama. Sungguh indah apabila kebahagiaan ada di dalam lingkungan kita, kita mampu menularkan kebahagiaan di sekitar lingkungan kita. Baik, ini ada SMS dari Bapak Win Kalibakar. Cahaya kehidupan, cahaya itu pencerahan, hidup itu kalau menurut Buddhis apa Bante? Mohon pencerahan. Itu dari Bapak Win Kalibakar. Otomatis hidup itu adalah energi gerakan. Energi gerakan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu aktivitas gerakan dari pikiran kita, aktivitas dari gerakan ucapan kita, aktivitas dari gerakan tingkah laku kita. Ini juga cuma hanya 2 poin, positif atau negatif. Maka inilah yang dikatakan cahaya kehidupan adalah memberikan penerangan. Kalau kita mengikuti yang positif, ini membuahkan cahaya kedamaian dan keindahan yang menyebar kemana-mana. Kalau kita mengikuti jalur yang negatif, ini akan menimbulkan kegelapan, dan kegelapan. Itu akan menghancurkan diri kita pribadi masing-masing dan menghancurkan pihak yang lain. Ini bukan jalan agama, karena itulah yang dikatakan cahaya kehidupan adalah memberikan cahaya kepada semua makhluk yang membawa menuju jalan terang dan membawa menuju ke alam. Di dunia ini kita bahagia, di alam selanjutnya kita pun akan berbahagia bersama. Ya, ini dari Bapak Ones Batu. Tadi untuk Bapak Win Kalibakar, ini Bapak Ones Batu. Kita ini manusia selalu mendapatkan rasa gembira dan rasa susah. Susah itu apa benar itu bisa terjadi dari Yang Maha Kuasa? Apakah Yang Maha Kuasa itu mau menyusahkan kita? Mohon pencerahan Bante. Ya, beginilah Ones, ya. Kelirumologi dalam cara berpikir kita selalu menyangkut pautkan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai umat Buddha mengatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu diletakkan yang paling tinggi dan paling mulia, tidak ada sangkut paut dengan keadaan, kesusahan, penderitaan, masalah yang kita hadapin ini. Maka dari itulah yang dikatakan kita tidak pernah menyalahkan siapapun juga, karena Sang Buddha adalah beliau tahu dengan jelas bagaimana proses karma itu. Ternyata Tuhan tidak ikut campur paur dengan karma-karma kita. Kalau karma-karma ini ditentukan oleh Tuhan, semuanya Tuhan yang menentukan, disitulah kita akan, tanpa kita sadarin, manusia yang keliru tidak menaksirkan arti daripada Tuhan, otomatis tanpa kita sadarin, ternyata kita bersama-sama sering menginjak-injak kewibawaan Tuhan, karena selalu disalahkan, dikerutuhin, dikritik terus-menerus karena kenapa, dan kenapa. Seolah-olah semuanya Tuhan yang menentukan. Itu
marilah kita bersama-sama jangan merendahkan kedudukan Tuhan yang menentukan kita. Letakkan Tuhan yang paling sempurna, yang maha suci, paling tinggi dan tidak ada hubungan dengan kita, sehingga dikatakan Tuhan di luar cara berpikir kita. Tidak bisa kita pikirkan seperti ini atau seperti itu, tetapi kita bersama-sama belajar. Masalah, problem, kesusahan itu adalah kesalahan kita yang menciptakan pola pikir kita, arah yang salah membuat kita menderita. Mulai sekarang, marilah kita ngikutin Tuhan yang Maha Suci, mengarahkan pikiran yang benar, yang baik, yang bisa mengarahkan bagaimana bebasnya dari semua penderitaan secara terus-menerus. Kita biasakan seperti ini, bebas dari semua penderitaan untuk mencapai batin yang jernih, bersih, hening dan sempurna. Yang kebiasaan seperti ini, gelombang seperti itu kita ciptakan, disitulah nanti kita akan bersama-sama, gelombangnya yang sama ini akan menyatu dengan Tuhan yang Maha Suci, karena kita sudah terbiasa membersihkan, memurnikan, menyempurnakan, membebaskan dari semua pengotor batin dan pikiran kita. Baru kita paham apa itu Tuhan dan apa itu karma, apa itu aktivitas cara berpikir kita. Jadi dengan demikian, jangan sekali-kali menyalahkan siapapun juga, tetapi salahkan cara berpikir kita yang salah, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang bijaksana. Karena Sang Buddha katakan, orang bodoh selalu mencari kambing hitam, si A, si B, si D yang salah. Orang yang setengah bijaksana menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang bijaksana karena dia mengerti akan hukum kenyataan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadilah kita semua manusia, makhluk yang bijaksana, tidak menyalahkan siapapun juga, cuma belajar bersama untuk mengarahkan pikiran dengan tepat dan benar, untuk menemukan titik cara menimbulkan, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita masing-masing, sehingga kita akan menjadi self-development, tidak menggantungkan pada siapapun juga, mampu mandiri sendiri. Disitulah yang dikatakan belajar kesunyataan harus seperti itu, bukan belajar asal percaya. Iya, demikian untuk Bapak Ones di Batu. Ini juga dari Bapak Uki ini. Salam Rahayu Bu Hani, mau tanya, bila ada seorang muslim yang datang ke wihara atau ke kelenteng cuma mau tanya-tanya, tapi tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan sembahyang di situ, apa dibolehkan, apa tidak boleh, apa kami kafir bagi orang yang di kelenteng dan wihara? Salam Rahayu. Siapapun juga yang mau datang ke wihara, di dalam wihara tidak ada yang istilahnya kamu ini bukan agama Buddha tidak boleh datang, kamu ini beragama yang lain tidak boleh datang, tidak. Tetapi kita welcome semuanya, karena kita saling bersama-sama belajar untuk memahami, untuk mengerti dengan lebih jelas, lebih terang. Karena datang kemanapun juga kita mencari guru yang sesuai dengan kepandaian mereka masing-masing. Disitulah kita akan menemukan titik yang kebijaksanaan, siapakah yang mereka yang mampu membimbing, mengarahkan kita bersama. Karena kita bersama-sama hidup di dunia ini saling belajar untuk mencari, belajar untuk menemukan teknik-teknik yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Karena di dalam mengolah cara berpikir itu, pikiran sesungguhnya tidak ada merek, tidak ada bentuk, tidak ada nama agama apapun juga. Dengan memahami seperti ini, tidak ada larangan. Anda mau datang kemana, mau belajar kemanapun juga, Anda selama itu membawa positif, selama itu membawa satu faedah yang sangat bermanfaat, menimbulkan kebijaksanaan dan kedamaian. Disitulah yang dikatakan Anda sudah menemukan cara, jalan yang indah, membawa keterangan dan membawa kebahagiaan bagi kita bersama. Jadi itu jawabnya ya Bante. Baik keluarga Dhamma TV, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kami persilahkan untuk yang WA, yang telepon, dan yang SMS. Tetap kami buka, telepon di 0341 402 777, WA di 08775 990
7102, sedangkan SMS-nya di 08510 701 8802. Baik, bagi pertemuan ya Bapak juri dan kelompoknya yang ada di lereng Gunung Bromo sana, yang kapan itu berniat untuk bertemu dengan Yang Mulia Bante, maka suatu hari nanti kami mengajak Anda dan kelompok Anda untuk bersama-sama datang ke wihara. Juga bagi grup WA Puri Agung Singhasari dan juga grup Bareng Bandarangin, nanti kapan-kapan kita bisa ke wihara di Ngandat. Dipersilahkan, tidak ada, Bante sudah mengatakan tadi, tidak ada agama apapun ya Bante ya, dipersilahkan. Ya, karena kita ini tidak mengajarkan untuk jadi fanatik, kita mengajarkan secara bebas. Anda datang untuk mencari, belajar ilmu apapun juga, selama itu bermanfaat, dimanapun juga Anda akan menemukan manfaat itu, karena Anda juga bebas, tidak di kotak-kotak. Karena kita tahu banyak agamawan itu mengotak-ngotak diri, karena mereka memang begitulah cara mereka mengajar. Tetapi Sang Buddha satu-satunya guru yang mengajarkan kepada semua makhluk, tidak pandang bulu, bahkan makhluk halus, termasuk mereka yang menderita, tetap mereka membimbing, mengarahkan supaya mereka sadar untuk berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju ke arah yang lebih bahagia. Dengan demikian, siapapun juga yang welcome untuk datang, untuk belajar, tidak ada larangan terhadap siapapun juga. Jadi dipersilahkan. Nanti tentukan harinya, nanti saya akan mengantar semuanya. Tidak ada gender, laki perempuan boleh semuanya berangkat. Tidak ada harus begini begitu, semuanya bebas, rapi. Dan tentu saja Bante tadi juga mengajarkan bahwa yang penting ada kesopanan ya Bante ya, tata tertib atau nilai. Kita ini orang Timur, kita ini harus mengerti bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita berjalan. Bila di situ ada sesepuh, bila di situ ada ulama, bila di situ ada kiai atau bante atau biku atau pendeta, kita sudah harus bisa meletakkan diri di mana, bagaimana. Nah, di situ kalau Anda mau melakukan vipassana akan diajarkan seperti pelajaran ketika di zaman dahulu, zaman keraton, zaman kerajaan, kita duduk di bawah, kita menghormat kepada yang mulia, di sana diajarkan. Sungguh indah. Kalau Anda mau, silahkan untuk WA saya di 08775 990 7102 atau mencari di teleponnya Dhamma TV di 0341 402 777. Pasti akan saya antar kapanpun juga. Ini indahnya kebersamaan kita, tidak pandang bulu harus begini begitu, luar biasa sekali. Timbunan kebaikan. Kenapa Bante kok itu dikatakan bunga Bante? Apakah bunga itu diperbolehkan bagi orang-orang Buddha? Karena ada satu agama tidak boleh dengan bunga Bante. Bagaimana kalau Buddha? Ya, memang agama Buddha ini satu-satunya yang kalau dilihat, dianalisa dan dipelajarin, satu-satunya yang memberikan kebebasan untuk mereka melakukan masalah bunga, menabur bunga, melakukan ini, selama itu tidak merugikan, selama itu tidak membawa penderitaan bagi makhluk yang lain, tidak membahayakan siapapun juga, silakan diteruskan gitu loh. Jadi kalau itu memang merugikan, membahayakan, membawa penderitaan bagi siapapun juga, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena itu merugikan, membawa penderitaan, otomatis itu kan sudah salah jalan menuju hal yang tidak positif. Maka dari itu, kalau itu tidak merugikan, tidak membahayakan, menabur bunga, menciptakan bunga, membentuk sesuatu yang positif, yang berguna bagi siapapun juga, jalankan, simple dan sederhana, itu aja lah. Jadi tidak ada yang direpotkan, yang aneh-aneh gitu Bante. Oh ini
simple, sederhana, bisa dinilai apa yang Sang Buddha ajarkan. Selama itu tidak merugikan, tidak membahayakan, selama itu bermanfaat, berguna, jalankan. Kalau itu merugikan, membahayakan, membawa penderitaan, baik untuk diri sendiri, tetapi menguntungkan pihak yang lain, nah ini jangan dijalankan. Jadi harus win-win solution, semuanya tidak ada yang dirugikan, baru kita laksanakan, gitu aja. Sekalipun itu hewan misalnya yang dirugikan, saya kan mau metik bunga, padahal di situ bunga itu disediakan untuk pembuatan tawon, jadi kumbangnya kan ambil bunga di situ. Tapi saya mau dharma bakti, saya mau memuja, saya petik aja Bante. Itu ya, memang kita harus paham juga. Mereka memang ketika ada yang tawon-tawon, lebah-lebah yang lain mengambil bunga-bunga yang lainnya, ya kita harus ngalah mencari bunga yang tidak ada tawonnya, kita petik, kita gunakan, kita untuk memuja di altar, dipersilakan. Selama itu kalau kita ketika banyak tawonnya langsung kita jebret, kan membunuh tawon itu. Makanya itu kita harus pandai-pandai, jangan merugikan tawon, karena tawon sedang mencari makanan untuk keluarga mereka, biarkanlah mereka tetap. Kita cari yang tidak ada tawonnya, kita ambil, kita gunakan untuk memuja kita. Sungguh indah ya bila kita mengerti. Jadi tidak perlu harus yang repot, harus yang mahal, harus yang bagaimana. Bila Anda ingin memuja, ketika Anda menemukan satu bunga, bahkan kalau ada bunga di pinggir jalan, tak seorang pun kadang-kadang untuk menoleh, untuk memetiknya. Tapi bila hati Anda halus, Anda akan memetiknya. Anda akan meletakkannya di meja, diberi air, dan ada satu puja. Duh indahnya bunga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Sang Buddha untuk hari ini saya mempersembahkan bunga. Itu sudah cukup. Anda ada satu connecting ya, satu bendeng, satu hubungan bahwa Anda mengucapkan antara Anda, bunga, alam, Sang Buddha, dan Tuhan. Jadi ini satu kesatuan. Kalau ini energi ini sudah terbentuk tiap hari, nah ini ya, energi ini terbentuk tiap hari karena harus diulang. Bante mengajarkan harus diulang. Kalau tidak, batin kita tidak terlatih. Kita hanya hafalan saja, itu juga sulit. Betul begitu ya Bante ya? Cara connecting antara manusia dan alam-alam di atas, Sang Buddha dengan Tuhan, dengan roh-roh yang mulia itu kan ada pelatihan. Kalau tidak terlatih juga kosong Bante ya. Hanya hafalan aja rasanya. Ya itulah, kita kalau mau menciptakan bunga-bunga yang indah, kita harus punya satu pegangan dalam pikiran kita. Karena pikiran yang tampak pegangan, jadi pikiran ini tidak tahu mau kemana, tidak tahu arahnya mau apa. Maka dari itu pegangan yang harus kita pegang ini, itu harus punya makna yang sangat dalam, merupakan inti daripada apa yang Sang Buddha ajarkan. Maka itu kita sebagai umat Buddha harus tahu namanya Buddha Ratana. Sang Buddha ini bagaikan berlian yang sangat berharga, itu akan menjadi milik kita bila mana kita mengerti sifat-sifat Buddha itu sendiri. Karena Sang Buddha itu beliau maha bijaksana. Maka itu kita sendiri harus membangkitkan kebijaksanaan dalam cara berpikir kita, tahu bagaimana kebijaksanaan itu berkembang. Demikian juga Sang Buddha ini maha suci. Kita bersama-sama untuk membangkitkan sifat-sifat kesucian itu dalam arti kata bagaimana jernih, hening, dan damai akan menjadi milik kita bersama. Demikian juga Sang Buddha ini maha sadar. Maka dari itu bagaimana eling dan waspada ini dikembangkan secara terus-menerus supaya kita memiliki kesadaran makin lama makin meningkat, makin berkembang. Kalau sifat-sifat ini dikembangkan, otomatis siapapun juga yang bijaksana, siapapun yang tenang, siapapun yang sadar akan dirinya sendiri, pasti mereka condongnya ke arah positif, ke arah kebaikan, ke arah yang terang. Tidak ada satupun orang goblok, orang kacau, orang ini bisa ke arah positif, itu sangat sulit. Jadi orang yang tidak pandai mengolah cara berpikirnya, dia kacau pikirannya, otomatis pikirannya nggak ada kesadaran. Kesadaran sangat lemah, jadi kecondongan negatifnya sangat kuat. Itu bukan hukum kewajaran.
Maka dari itu, siapapun juga yang memiliki pegangan Buddha Ratana seperti itu, kebijaksanaan, ketenangan, dan kesadaran kita kembangkan bersama dalam batin dan pikiran kita, itu sudah sangat-sangat cukup luar biasa, karena ini merupakan inti yang diharapkan oleh Sang Buddha, mengharapkan semua makhluk memiliki kebijaksanaan. Orang yang bijaksana tidak bisa dibodohin oleh siapapun juga. Siapapun yang memiliki ketenangan, dia tahu ajaran-ajaran mereka itu yang tidak menenangkan, yang selalu ingin mengacaukan. Dia tahu, oh ini nggak beres ajarannya. Kata-katanya tidak betul. Mengajak kita untuk berperang, mengajak kita untuk menghasut, mengajak kita untuk menggosipkan ini. Ini tidak bagus. Jadi mereka yang tenang tahu, wah orang ini nggak beres ini, kata-katanya kotor. Karena kita sudah tenang, kita sudah bersih, ada sesuatu yang negatif kita tahu itu negatif. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kebijaksanaan, kedamaian, dan kesadaran harus kita pegang terus-menerus, ucapkan Buddho, 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 dengan mengerti bahwa aku mau bijaksana, aku mau tenang, aku mau sadar terus-menerus. Itulah yang dikatakan Buddho. Nah, dengan cara seperti ini, ketika kita sering dimanapun juga ucapkan Buddho, 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 dan akhirnya mengerti bahwa ada yang dikatakan Dhammaratana. Apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, ternyata Sang Buddha mengajak kita, memberikan kepada kita berlian yang sangat berharga yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu kita diminta, ciptakanlah berlian itu muncul dalam batin dan pikiran kita secara pribadi. Tetapi kita juga tahu ada kesalahan teknik dan menggunakan keenam indera kita. Ajaran Sang Buddha itu hanya mengajak kita belajar, mengerti, memahami penggunaan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Mana yang positif, yang membuat kita bahagia, mana yang negatif, membuat kita menderita. Kita tahu dengan jelas, tidak usah ragu-ragu lagi. Siapapun yang salah jalan, dia akan menderita sendiri. Siapapun yang jalannya benar, mengikuti teknik yang benar, di dalam menggunakan keenam indera, dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Otomatis, disinilah yang dikatakan kitab suci yang universal ini ada di dalam diri kita. Mari kita bangkitkan bersama. Ketika kita tahu yang positif kita kembangkan, yang negatif kita singkirkan, dan diri kita masing-masing, kita sudah menemukan namanya Dhammo. Ternyata Dhamma yang sejati itu hanya terletak dalam pikiran kita. Maka dari itu Sang Buddha yang mengatakan, marilah kendalikan pikiran, selalu berpikiran positif, tenangkan gejolak pikiran, bersihkan batin terus-menerus. Di sini kebiasaan yang agung yang kita jalankan, kita akan menemukan berlian yang seperti telah ditemukan oleh Sang Buddha akan kita dapatkan bersama. Dhammo yang terang benderang akan muncul dalam batin dan pikiran kita. Disinilah cahaya kehidupan yang nyata. Kita tidak ada pengotor batin lagi. Disitulah yang dikatakan kita telah menemukan hakikat inti dari semua ajaran hanya terletak dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita sudah menjalankan ini, Dhammo, 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 dan kita paham, akhirnya kita sendiri akan menjadi Sangho, siswa Sang Buddha yang suci, murni, bersih, hidup penuh dengan kedamaian. Itulah Sangha. Itulah 3 berlian Buddha, Dharma, dan Sangha. Baik, kita jeda sejenak, setelah ini kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, saya ucapkan juga bagi Ibu Endang, bagi Ibu Ninu, bagi Ibu Nunin, Ibu Tini, Ibu Yanti, juga Bapak Agus Hartono, juga Bapak Agus Suryo, juga Bapak Karsito, Bapak Antoni, juga Bapak Doni. Terima kasih sudah memberi apresiasi bagi Dhamma TV. Ini ada satu pertanyaan Bante dari Sukun Malang, gitu aja. Mengapa kita harus selalu mencari ilmu pengetahuan supaya menjadi pandai, Kak Bante? Bagaimana, Bante? Memang ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan secara duniawi. Tetapi ilmu pengetahuan yang belajar menata cara berpikir kita dengan tepat dan benar,
ini akan direct langsung menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Kalau kita bisa belajar mempelajari teknik-teknik cara berpikir seperti Sang Buddha, bagaimana supaya kita bisa menemukan yang caranya Sang Buddha. Beliau selama 45 tahun itu sudah tidak pernah menderita lagi. Kita pelajari caranya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun akhirnya akan menemukan dengan cara yang sama. Jadi kita memiliki sifat-sifat kebudaan. Tiap-tiap orang memiliki Buddha dalam batin dan pikirannya, tetapi sayang tidak digali dan tidak kembangkan, sehingga pengetahuan tekniknya tidak kita pahami. Maka belajar ilmu pengetahuan di dalam teknik teknologi, mengembangkan spiritual batin dan pikiran kita, mengikuti cara Sang Buddha yang begitu mahir di dalam teknologi cara berpikir, selalu bebas dari semua penderitaan, sehingga cara ini akan langsung direct kita rasakan bersama, semuanya akan lebih damai dan lebih bahagia. Itulah ilmu pengetahuan yang terbaik yang akan bisa kita rasakan bersama, tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan kekayaan materi kita, tetapi membutuhkan keberanian kita untuk masuk ke dalam batin, mengolahnya, mengikuti cara Sang Buddha. Yang mana yang membuat kita menderita, kita buang bersama. Yang mana membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, kita tingkatkan bersama. Disitulah yang dikatakan nyata, jelas akan menjadi kesunyataan dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Itulah yang disebut ilmu kasunyatan, karena tidak ngarang-ngarang ya Bante, bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung dirasakan. Bila Anda sudah melakukan Buddha ya, sudah Jowo, sudah ngerti, sudah paham, sudah bijaksana, Anda akan langsung merasakan, oh ini ya yang dikatakan orang yang waspada, orang yang selalu eling, orang yang selalu waspada, yang bijaksana, yang ngerti, yang beneh, yang weruh. Nah, di situ Anda akan tahu manfaatnya. Bila Anda sudah ngerti, weruh, kroso, menjadi Buddha, itu artinya ya sadar, Anda itu menjadi manusia yang spesial sekali, karena rasanya ngerti sembarang. Kadang jadi tempat orang bertanya, loh ini betul, ini betul. Jadi kalau ada apa-apapun, jangankan ini teknologi berpikir ya Bante ya, teknologi berpikir. Jadi jangan Anda terlalu memikirkan, waduh teknologinya membuat HP ini menjadi keras bagaimana, teknologinya bagaimana membuat mobil yang berjalan dengan energi sinar matahari bagaimana. Tapi yang nomor satu, cobalah olah dulu pikiran Anda. Di sini ada banyak teknik yang akan Anda temukan sendiri. Di situ ada yang disebut guru sejati yang membimbing setiap manusia dengan konsentrasi. Nah, ini pertanyaan saya Bante, ini terakhir di segmen terakhir ini Bante. Konsentrasi apa perlunya Bante? Konsentrasi itu adalah sarana yang sangat-sangat penting, karena manusia ini harus memahami bahwa pikiran ini sangat aktif, gesit, lincah, liar, tanpa arah, tanpa tujuan. Oleh karena kita tahu begitu gesitnya, begitu aktifnya pikiran kita, sesungguhnya kita tahu bahwa ini pikiran kita ini rajin, yang sangat rajin. Tetapi kita yang pembawa pikiran ini tidak pandai menggunakannya, membiarkan dia begitu rajin, akhirnya aduh kok aktif ya, aduh kok kacau ya, aduh kok bingung ya. Jadi kita tidak tahu, kita pikir kok seperti itu. Maka dari itu kita mulai sekarang, aktivitas pikiran kita yang begitu aktif, kita harus berusaha untuk mengarahkan pikiran kita dan selalu mengucapkan sadar damai berulang-ulang, terus menerus. Jadi kita punya pegangan ini, sadar damai, sadar damai, sadar damai secara terus menerus. Itu akan menjadi sarana yang sangat dahsyat. Itulah yang katakan fokus, konsentrasi. Inilah yang aku cari. Aku mau jadi makhluk yang tersadarkan untuk menemukan kedamaian dalam batin dan pikiran kita, sehingga terciptalah kedamaian itu sesuai dengan harapan kita, karena kita rajin membangkitkan terus-menerus tiap detik
tiap menit, tiap jam, otomatis pikiran akan fokus, kita tenang, kita damai, dan selalu positif. Itulah sumber kebahagiaan kita. Itu perlunya konsentrasi. Iya, mendatangkan kebahagiaan langsung. Luar biasa keluarga Dhamma TV ya. Konsentrasi itu sangat penting. Bante sudah mengajarkan pikiran terlalu liar, terlalu pintar, terlalu kemana-mana. Seperti kalau kita bilang anak kecil yang biayaan ya. Loncat sini tanpa arti, tanpa ada kegunaannya. Loncat situ, nanti menjatuhkan gelas, nanti loncat ke sana, lari ke sini, tanpa ada makna yang berarti. Pikiran bila tidak dikendalikan seperti anak kecil, sehingga ketika melakukan korupsi, pertimbangannya juga seperti anak kecil. Alah, itu nanti dipikir nanti, anak kecil kan begitu, dia akan loncat ke tempat yang berbahaya, perkara nanti jatuh itu nanti. Karena berpikir seperti anak kecil. Lain dengan pikiran seorang tentara yang terlatih. Seorang tentara yang terlatih, dia akan menggunakan energinya untuk melatih dirinya. Latihan bukan berarti dia lemah, bukan berarti perlu dia belum bisa apa-apa. Latihan digunakan untuk meningkatkan kebisaannya tadi. Melatih terus-menerus seperti seorang petarung, seperti seorang olahragawan yang ingin meningkatkan dirinya untuk lebih sukses, lebih kuat lagi. Demikian juga seorang tentara selalu menjaga stabilnya tubuh, selalu meningkatkan kepandaiannya agar menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Itu harapannya. Jadi jangan biarkan pikiran Anda tidak terlatih. Nanti seperti anak kecil yang ketika mau jatuh tidak tahu. Baik, Bante, tentang timbunan bunga kebaikan ini. Di dalam satu sutta mengatakan seseorang harus menimbun kebaikan sebanyak-banyaknya. Untuk apa, Bante? Harus banyak melakukan kebaikan. Karena memang kita diminta oleh Sang Buddha hanya cukup 3 poin. Hentikan semua aktivitas yang negatif, perbanyak semua timbunan-timbunan kebajikan, sucikan hati dan pikiran kita. Hanya 3 poin ini. Diulang, siapapun, Diulang. hentikan semua aktivitas yang negatif, kejahatan apapun juga jangan dilakukan. Stop. Karena itu tidak membawa kedamaian, tidak membawa kebahagiaan terhadap siapapun juga. Marilah kita bersama-sama kembangkan bunga-bunga kebajikan sebanyak yang bisa kita lakukan, karena ini akan terbawa terus-menerus. Akhirnya kita sucikan hati dan pikiran. Maka dengan cara seperti ini, 3 poin dijalankan. Ini teknik untuk menciptakan dunia ini damai dan penuh kebahagiaan akan terbentuk di mana-mana. Kalau kita sering melanggar moralitas, kejahatan kita lakukan di mana-mana, caci maki, memfitnah, menjelekkan, mengajak perang, ini sudah bukan agamawan, ini kacauan akan muncul di mana-mana. Jadi kita tidak mengharapkan Indonesia diliputin oleh pengacau-pengacau seperti itu. Mari kita bersama-sama bersatu padu teguh sebagai persatuan Indonesia, ciptakan damai dan bahagia di dunia ini, di Indonesia ini, sehingga akan terbentuklah dunia yang luar biasa. Ternyata Indonesia satu-satunya negara yang memiliki begitu ragam, begitu macam-macam, sehingga mereka mengikuti cara yang sama. Teknologi yang diajarkan oleh Sang Buddha, perlu adanya arah pikiran yang benar. Ini akan menciptakan pikiran-pikiran yang benar, itu kebahagiaan akan timbul dan berkembang. Pandangan-pandangan yang benar, memandang segala sesuatu bagaimana yang membuat kita bersama-sama bisa bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua masalah. Dalam pola berpikir kita, kita mampu membebaskan semua masalah. Disitulah akan menciptakan pandangan-pandangan yang benar. Ketika kita sudah menjalankan ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar? Bila mana pikiran ini salah arahnya, usahanya salah, perhatiannya salah, kacaulah pikiran kita sendiri, jengkel, benci, marah, bingung, ini salah jalan.
Jadi jangan dikembangkan lagi, marilah kita berusaha merubah, merevolusi batin dan pikiran kita. Arahkan pikiran kita, berusaha memperhatikan, sadar, damai terus menerus, fokus ke sana supaya kita punya pikiran-pikiran positif, tenang dan konsentrasi ke sana. Bila mana pikiran kita sudah tenang, damai, hening, otomatis itu akan menyebabkan tersalurnya ucapan kita, tergantung isi batin dan pikiran kita pribadi yang tenang, damai. Ucapan ini akan tenang dan damai, membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Demikian juga pikiran yang tenang dan damai ini akan mempengaruhi tingkah laku kita. Kalau pikiran tenang dan damai, tingkah lakunya akan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kacau, pikiran jengkel, pikiran marah, pikiran benci, ucapannya akan sampah juga. Sesuai dengan sampah yang ada dalam pikiran kita, itu pula yang diucapkan oleh mereka, sehingga kekotoran, kejelekan, kebusukan akan terlihat oleh mereka-mereka yang memiliki ucapan yang kotor itu. Orang yang bijaksana, yang mengerti seperti ini, dia tidak pantas ditiru kata-kata itu. Kita tutup telinga, jangan diterima kata-kata busuk itu, karena itu mengacaukan batin dan pikiran kita, menimbulkan kebencian untuk pikiran kita. Jangan dimasukkan, karena kita tidak mau sampah-sampah itu mempengaruhi pikiran kita. Tetapi siapapun yang berbicara, yang mampu membuat kita lebih damai, lebih bahagia, marilah kita terima dengan sukacita. Oh ya, ini bagus, ini baik, ini berguna, ini bermanfaat. Kita jalankan bersama. Disitulah yang katakan bunga keindahan dan kebajikan akan membawa semua makhluk damai dan bahagia, tidak pandang bulu. Itulah jalan membawa. Semoga semua makhluk selalu damai dan bahagia seperti ini. Jaminan kebahagiaan akan terbentuk, surga dunia terciptakan di mana-mana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah bersama dengan kita. Kita akan mengundurkan diri. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sabe Sata Bawantu Sukitata.